Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, yaitu Barokatul Karomah Sukabumi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di malam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu tentang masalah nikmat, yaitu di dalam kitab Hikam sudah menjelaskan tentang masalah nikmat ini. Insyaallah Imam Athaillah telah berbicara, atau Imam Athaillah dawuh di dalam Hikam, yaitu yang ke-95. Nikmatani ma kharaja mawzudun annahuma wala budda likulli mukawwani minhuma. Nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. An'ama alaika awwala bil izadi wasanian bitawalil imdad. Ini tentang masalah penjelasan tentang masalah nikmat. Itu nikmat terbagi dua bagian. Satu yaitu bisa dikatakan nikmat yang bisa dikatakan tentang masalah nikmat itu. Satu disebutkan nikmatnya adalah nikmat ijad, yaitu nikmat ijad itu nikmatnya kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketidakadaan sekarang jadi ada. Nah, kita dari ketidakwujudan sekarang jadi wujud. Nah, ini ketidakwujudan karena kita diadakan oleh Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena tiada lain kita diadakan. Apalagi ketika 120 hari kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruhaniyah atau ruhnya. Itu kita harus patut disyukuri kepada Allah karena kitanya selalu nikmat. Nah, dengan syariat itu kita alhamdulillah karena adanya ibu kita dan bapak kita, dengan syariat beliau itu mungkin ada yang masih ada, mungkin juga masih yang sudah tidak ada, mungkin sudah meninggal. Makanya yang ada kesempatan kita lebih diperbaiki lagi, jangan sampai kita mempunyai dosa terhadap orang tua. Nah, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat orang tua kita jadi wujudlah ini itu. Ada juga yang dikatakan yang dinamakan nikmat atau nikmat imdad. Kalau nikmat imdad itu adalah nikmat seperti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti-henti. Itu pertolongan dari Allah dari mulai dimasukkan ruh sampai ke di alam rahim, sampai dikeluarkan dari orang tua dengan syariatnya. Hakikat memang Allah itu tidak lepas. Allah itu tidak lepas dari kita. Makanya itulah itu kenikmatan kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala gak keluar dari setiap detik. Apalagi yang udah merasa dia gak keluar, Allah Subhanahu wa taala itu yang selalu memantau, yang selalu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan dan kenikmatan. Nah, contohnya kita merasakan kenikmatan ini. Kenikmatan ini kita merasakan. Bagaimana cara merasakan? Nah, kita adanya Allah, kita sehat, itu kan nikmat dari Allah. Kita bisa melihat itu kenikmatan dari Allah.
Kita bisa meminum itu merasa kenikmatan, nikmat itu ada lain hanya Allah. Kita bisa merokok, ini kenikmatan kita dari Allah. Semuanya kenikmatan kita, kenikmatan yang selama ini kita rasakan, semuanya yang Allah Subhanahu wa taala yang selalu berperan. Maka kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Engkau telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat apapun lah yang selama ini kita rasakan. Apalagi kalau tingkatan-tingkatan tentang masalah kenikmatan ini secara ada makhluknya pasti akan merasakan. Tambah lagi kenikmatan dari mana? Contoh, kenikmatan punya harta banyak, merasa kenikmatan, kenikmatan keluarga, agak soleh-soleh, anak yang soleh, itu kan nikmat. Atau tetangga yang semuanya pada sehat-sehat atau pada bager-bager, atau tetangga kita yang selalu kepada kitanya tidak terlalu memusuhan, terlalu dekat, kenikmatan. Semuanya itu kenikmatan. Kita tentang masalah tambah lagi punya istri, ada yang yang mencuci, ada yang juga melakukan misalkan untuk masak, tambah lagi kenikmatan, tambah lagi kenikmatan tidur, tambah lagi kenikmatan hubungan suami istri, lebih lagi terus sampai ke kita melakukan mempunyai bayi, terus kita kenikmatan lagi, alangkah sangat senangnya kepada bayi kita itu kenikmatan. Bagaimana tingkatnya sudah pada gede bayinya, apakah itu bukan nikmat? Nah, disinilah makanya kita dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita rasa kasih sayang terhadap anak, maka itu terlalu menjadikan kenikmatan buat kita. Apalagi kalau sudah gedenya, coba rasain anaknya posisinya lagi lucu-lucu itu, kan gitu nikmat. Tambah lagi besar mau belajar sekolah, orangnya pinter, itu kenikmatan juga melalui anak. Kalau sudah gede gimana, sudah punya pekerjaan, kita dikasih uang sebesar apapun, itu nikmat. Masya Allah, kenikmatan Allah ini selalu tidak berhenti-henti. Dari mulai kita diwujudkan oleh Allah, dari tadi nikmat yang pertama, itu baru yang dikatakan nikmat yang dirasakan oleh jasmani pun seperti itu. Kenapa manusia itu banyak yang lupa? Kenapa? Masya Allah, Rabbuna Karim terlalu buta. Tapi apalagi kalau tingkatnya dikir kepada Allah, tambah lagi kenikmatan. Apa kenikmatan anu jadi kita bisa melakukan sehat dan selamat rohaniah kita. Apalagi kalau kitanya tingkatkanlah, makanya secara jasmani sudah merasakan kenikmatan, nikmat diwujudkan, nikmat tidak lepas dari kita, Allahnya pun juga tidak lepas dari kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah itu kan lebih dekat daripada urat nadi, karena Allah selalu ada, tidak lepas dari kita. Makanya apalagi kalau ruhaniah kita dipinta oleh Allah atau dibukakan oleh Allah, kita ingin mendapatkan pembuka kenikmatan ruhaniah, tambah keimanan. Cuman kalau masalah penikmatan tentang masalah ruhaniah mah berarti kitanya harus mengkaji tentang masalah ilmunya, adalah yang namakan ilmu ma'rifat, untuk mengenal lagi kepada Allah. Nah, kita harus dibuka tentang masalah kenikmatan, wa nahnu aqrabu min hablil warid, itu Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Cari di situ, akan datang lagi kenikmatan. Masya Allah, kagetlah kita kalau sedikit Allah sudah dibukakan tentang masalah babakan ruhaniah kita, diberikan taufik dan hidayah, terus kita diamalkan, tak berhenti-hentilah. Disitulah tajri min tahtihal anhar, selalu berjalan dengan kehidupan, tiada lain yang memberjalankan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang masalah urusan rezeki,
Ada rezeki dohir, ada rezeki batin. Rezeki dohir itu adalah seperti yang kita makan urusan dunia. Rezeki batin itulah yang selama ini kita diberikan kenikmatan yang dirasain oleh ruhaniah kita. Maka kita selalu patut bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita lepas selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita di akhirat nanti atau bisa kembali di sisi Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke neraka Allah atau adab-adabna Allah. Nah, ini dengan pembuka tentang masa kenikmatan hanya secuil atau misalnya sedikit, tapi semoga bermanfaat. Marilah kita hayati tentang masalah ini, semoga menjadikan keberkahan buat kita, semoga menjadikan lebih bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat buat para sahabat-sahabat, supaya buat para orang yang selalu melihat video saya, yang selalu setia, tetap saya doain semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.